Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir, market koreksi sebesar 1,02%. Dengan total market cap mencapai di angka 4 triliun US dollars. Nah, sebelum kita masuk ke chartnya, seperti biasa gue katakan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hype button in every videos. Dan buat lo yang suka trading futures dan bisa trading futures, pertimbangkan untuk menggunakan Wobby dengan link referral kita di bawah ya. Sip. Langsung aja kita masuk ke chartnya dan kita bisa lihat di sini untuk BTC kemarin retest di resisten maupun di support. Ya, jadi untuk yang kedua kalinya BTC reject oleh 116.126. Nah, tetapi MA50 nggak mau kalah ya. Dia retest dan berhasil mantul di MA50, which is good. Ya, jadi duel antara 116.126 dengan MA50 semakin memanas. Kita lihat dalam beberapa hari ke depan siapa yang menang ya. Dan siap-siap juga kita sudah semakin mendekati ke tanggal 18 September ya. Nanti tanggal 18 itu di subuh ya, di subuh. Jadi siap-siap akan ada keputusan interest rate ya. Karena ada keputusan suku bunga bank. Apakah akan sesuai dengan harapan atau lebih bagus daripada harapan atau jangan-jangan ya tidak jadi cut rates lagi. Wah, walaupun itu possibility-nya cenderung kecil ya. Tapi ya apapun bisa terjadi kan. Ya, dan gue akan ingatkan lagi seperti biasa, jangan kita menebak ya. Jangan kita wah ini pasti ngepam nih, udah gue ngelong aja deh ya. Gue nanti waktu si Jerome lagi speech gue ngelong, kita cepet kaya ya, cepet profit, lumayan nih bisa buat makan-makan. Iya, kalau sesuai tebak-tebakan lu. Kalau ternyata nggak sesuai ya, atau korelasinya tidak seperti normalnya gimana? Karena bisa aja loh ya, sesuai prediksi lu misalkan, sesuai tebak-tebakan lu, jangan prediksi lah, sesuai tebak-tebakan lu ya. Nah, taunya apa yang terjadi udah bener nih. Tapi faktanya kebalikannya. Market tidak sesuai dengan biasanya gitu. Nah, terus gimana? Bahaya kan? Nah, jadi kalau gue pribadi sih justru menghindari jam-jam rawan itu untuk posisi futures. Kalau spot boleh lah. Lu pasang buy limit aja. Malah kadang-kadang volatility-nya ngebantu buat ya kena buy limit. Begitu. Tapi sekali lagi buat yang punya mindset pengen tiba-tiba kaya gara-gara event tertentu gitu ya. Kapok lah. Ya, udah berapa sering kan orang kena begitu, kapok. Waktu di cycle ini ya, kita udah dapat dua lah. Kita dapat yang pertama itu ETF spot ya. Wah, di masanya katanya akan membuat Bitcoin ngepam gila-gilaan katanya ya. Tahunya faktanya waktu udah jalan, apa yang terjadi? Malah ada ngedam sampai 7,73% ya. Nah, di waktu bersamaan juga ya, orang yang memastikan katanya harus ini pasti market akan dump, pasti akan dump. Taunya kagak dump juga. Begitu kan? Ya, itu gue lupa spesifikly di mana, cuman ada juga di sini ya. Kesannya udah terlalu banyak lah, orang tebak-tebakan gue udah sampai lupa ada apa aja begitu. Dan waktu udah salah, ya bengong kan, tinggal diem saja. Begitu ya. Termasuk dulu di daerah sini nih ya. Waktu BTC, nah di daerah sini nih ya. Ya biasalah kan sebelumnya dijanjikan bullish. Sekarang jadi bearish. Nah, jadi banyak dukun bearish. Kalau lagi bullish, banyaknya dukun bullish. Kalau lagi bearish, banyaknya dukun bearish. Ya, di masa-masa sini, ingat, ini cuma fake out. Ya, ini cuma fake out. Lihat aja, yang ngelong bakal mati katanya ya. Gua Tuhan market katanya. Bukan dukun lagi, Tuhan katanya. Ya, itu mungkin sedikit sableng orangnya kayaknya ya. Apa yang terjadi? Dia nge-short. Yalah, dia bilang ngelong mati kan. Nge-short katanya. Cedes, naik. Ya. Kenapa? Ya karena dia melawan statistik. Di sini tuh sudah terjadi pantulan di BSB gitu loh. Dan BSB statistiknya sangat kuat. Apabila sudah terjadi pantulan di BSB, yang terjadi adalah ya higher high dan new all time high. Ya sudah melawan statistik kan. Coba lagi begitu. Jadi udahlah, stop lah. Ya kita stop tebak-tebakan. Tinggal kita bereaksinya nanti seperti apa, ya. Kita bereaksi. Kalau sampai ternyata sesuai harapan kita ya bagus, kalau enggak ya udah. Tapi intinya kita harus selalu punya dua skenario, minimal punya dua skenario. Bahkan kalau kita kan ngebahas ada 4 ya di September kemungkinan seperti apa. Walaupun 4 itu kita ada main ya, ada main skenario yang menurut kita possibility-nya paling besar terjadi. Tapi kita harus siap apabila skenario yang lain-lain yang kita mungkin tidak harapkan juga bisa terjadi. Itu yang membedakan antara investor yang baik dan investor yang buruk. Investor yang buruk itu berpikir bahwa analisa dia nggak mungkin salah. Nah, ya. Jadi
biasakanlah kita punya berbagai macam skenario yang portofolio kita itu siap kalau sampai kejadian skenario yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kalau sesuai kan udah bagus, ya tinggal senyum kan, iyalah ya. Tapi ya kita harus siap juga kalau sampai tidak sesuai dengan main skenario kita, gitu ya. Sip, kita geser dulu ke news deh. Untuk news ini datang dari US, di mana SEC, ya, lebih tepatnya chairman dari SEC si Paul Atkins, ya, dia menjanjikan notice before enforcement. Ya, maksudnya apa? Maksudnya begini, jadi ya kita tahu bahwa di zaman Gary Gensler itu tipe SEC yang regulasinya itu enforcement first. Ya, jadi apa-apa dituntut, apa-apa dibawa ke court. Ya, jadi semuanya itu sistemnya ya ditodong lah begitu. Ya. Nah, sementara si chairman yang baru ini akan berubah. Ya, menurut dia lebih baik kasih notice dulu. Andaikan terjadi pelanggaran pun gitu ya, nggak langsung main tembak gitu ya. Jadi sekali lagi penekanannya adalah menurut dia kita nggak bisa hanya tiba-tiba langsung main tendang pintu lah gitu kasarnya. Tendang pintu dan oke, kita tangkap loh begitu ya, karena ini ada technical violation. Ini kata-kata si Atkins secara kasarnya seperti itu ya. Nah, menurut dia bisnis sekarang bisa expect untuk mendapatkan kasarnya itu ya ini dulu lah ya, kasarnya tuh kayak kalau di sekolah tuh mungkin kita tuh dapat SP dulu lah gitu ya, lu dapat peringatan dulu, nggak langsung dipecat. Kalau zaman Gensler kan langsung disu jebret ya, langsung su gitu ya, sampai semua jadi bingung gitu loh. Coinbase bingung, lalu juga dulu Binance US bingung, ya XR, Ripple yang paling muntah darah ya. Ripple tuh dia tuh dia punya data menunjukkan bahwa dia tuh minta regulasi dari kapan ke SEC. Tapi lagi-lagi dibalasnya belum ada. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, jeder, Anda melanggar hukum. Ya, gila kan? Nah, ini basically yang sekarang yang dilakukan oleh si Atkins adalah kebalikannya lah. Kasarnya seperti itu ya. Ya, dan dia bahkan sempat ngomong ini oke, this is a bit petty sih sebenarnya ya. Tapi dia ngomong seperti ini bahwa zaman Gensler itu tentunya ya memang sewajarnya dikritik katanya, karena memang decision yang dibuat oleh SEC di zaman si Gensler itu not grounded in precedent. Jadi itu maksudnya tidak ada kayak kasarnya kasus-kasus yang sebelumnya ya, ada pelanggaran A maka hasilnya B. Nah, nggak ada itu, jadi dia pokoknya hajar aja semua tembak ya, atau nggak ada predictability-nya gitu. Jadi ya pokoknya udah seenaknya si SEC aja perlunya kayak gimana gitu. Kalau mereka lagi mau nembak, kalau lagi enggak ya enggak gitu. Jadi konyol sekali kan. Ya kayak zaman dulu juga kan banyak yang bingung. Kenapa Ripple kena sementara Cardano tidak diserang? Gitu kan. Kenapa Ripple kena tapi Polkadot enggak? Kenapa Ethereum enggak? Nah, bingung kan. Jadi rancu sekali zaman si Gensler itu ya. Ya sekarang jauh lebih baik. Nah, semoga ini semua bisa berlanjut nanti sampai andaikan sudah ganti presiden lagi masih begitu ya. Karena kalau sampai berubah total lagi kan males gitu. Udah bagus sekarang ya, regulasi semakin jelas. Ya semoga sih enggak, ya semoga enggak gitu. Sip, economic calendar untuk hari ini dari US kita akan keluar 2 kalau nggak salah. Yes, 2. Ada retail sales dan core retail sales. Jadi siap-siap jam 7:30 malam buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam ini. Belum kena target TP, pertimbangkan tutup posisi. Terutama buat yang konservatif. Buat yang agresif minimal pasang SL ya. Sip. Selanjutnya coba kita lihat besok subuh ada nggak? Kadang-kadang suka ada surprise gitu ya. Oke, nggak ada ya. Sip. Nanti besok itu keluarnya data crude oil inventories ya. Udah cuma itu aja. Sip, oke. Sekarang kita akan balik lagi ke chartnya dan kita akan lihat DXY dan BTC D ya. Untuk DXY melemah lagi ya, which is quite good ya. Dan BTCD ya, dia mulai retest lagi EMA 20 tapi masih ke reject ya. So, ya tinggal kita lihat apakah dia akan berhasil reclaim EMA 20 atau kembali membuat lower low gitu ya. Oke, itu aja sih ya, dan tetap gua akan mengingatkan ini masih belum pivot. Faktanya belum terjadi ya. Data membaik, balance sheet seperti kita bisa di sini mulai naik ya. Mulai naik, that's good, tetapi ya kita masih belum terjadi cut rates. Dan apakah ini sustainable nggak? Terus nggak?
Ya nggak usah naik deh, minimal netral nggak? Kalau dia netral, that's good. Tapi kita bisa lihat pada faktanya berapa kali udah naik dibanting lagi, naik dibanting lagi. Nah kalau naik dibanting lagi, ya historically speaking nggak bagus, begitu ya kayak di sini dan seterusnya lah. Ya lu bisa lihat terus ke belakang. Jadi selama ini masih terus turun, masih QT, in general kita belum pernah dapat altcoin season. Kalau cuma drop-drop doang ya terjadi di cycle ini aja drop berapa kali tuh? Tuh, tuh. Tapi apakah altcoin season seperti di 2021? Seperti di 2017, altcoin season seperti ini? Enggak kan? Nah, semua terjadi altcoin season itu antara dia netral atau QE. Gitu. Jadi hati-hati. Hati-hati ya. Keep it 60-40. Dan sampai pivot pun jangan BTC lu dibuang ya. Saran gua sih justru ya udah biarkan aja alts-nya berkembang dan mungkin lo kalau pengen fokusnya di CAD alts monggo, tapi jangan berpikir seperti ini. Altcoin season sama dengan BTC kita TP semua, terus kita masukin ke alts, itu juga salah menurut gua ya. Salah. Jangan seperti itu. Ya kalau seperti itu kita nggak punya fondasi. Emang pemilihan alts lu pasti semua cuan? Itu mitos loh. Semua alts itu akan cuan di altcoin season. Enggak. Banyak altcoins yang ngerakpul. Jadi scam juga banyak. Jadi tidak semudah itu. Ya. Resikonya berkurang. Ya dong. Orang dikasih bensin kan. Ya, dikasih bensin ya otomatis lebih gampang naik alts. Tetapi apa? Ya tetapi bukan berarti semuanya aman. Begitu loh. Ya, berapa banyak altcoins yang mati di tengah-tengah altcoin season di 2021 banyak loh. Terutama memes. Ya. Oh, memes kan bukan alts. Memes itu alts. Ya, semua di luar BTC adalah alts. Gitu, maka namanya alts. Buat yang nggak tahu apa, buat yang nggak tahu apa itu alts, alts itu adalah alternatif. Ya, berarti di luar dari BTC semua alts. Gitu. Even by definition itu stable coin pun termasuk alts sebenarnya. Ya, jadi in general kita harus tetap berhati-hati sama alts. Ya. Boleh punya, tapi dipikirin baik-baik. Dan lu tahu lah mana yang very spekulatif, mana yang enggak gitu ya. Lu tahu Ethereum sama some random meme coins yang katanya bakal nge-pump 100x. Otomatis resikonya berbeda kan. Kadang-kadang orang tuh suka pura-pura buta, pura-pura enggak tahu sama aja gitu ya. Sama aja kok Ethereum sama ini shitcoin yang enggak jelas, sama aja kok. Faktanya enggak begitu ya. So, jujurlah ke diri sendiri begitu ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Wallbe. Dan Wallbe ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures. Nah, tapi yang berbeda dari platform lainnya adalah Wallbe ini menggunakan ChatGPT-4 untuk membuat AI signals di sini ya. Dan yang unik lagi dari AI signals ini kita bisa pilih sesuai dengan risk profile yang kita inginkan ya. Mulai dari low risk, medium risk, bahkan sampai ke high risk begitu. Jadi bisa disesuaikan dengan resiko yang kita inginkan. Dan yang unik juga di sini adalah kita bisa lihat mulai dari TP dan SL-nya gitu ya. Contoh Mami, TP-nya 5%, SL-nya minus 1%. Nah, jadi sudah lengkap TP SL. Nggak cuma sekedar bisa buka posisi saja, tapi sudah ada parameters untuk SL-nya juga begitu. Dan tentunya ini akan meningkat sesuai dengan risk profile yang kita pilih. Contoh kita lihat Carlos. Carlos ini medium risk. Nah, otomatis secara TPSL-nya pun berubah. Dan tentunya paling tinggi adalah MC Whale di mana di sini TP-nya bisa sampai 40% dan SL minus 16%. Jadi sekali lagi cocok untuk berbagai macam jenis resiko gitu ya. Nah, tapi andaikan lu merasa bahwa oke, gue udah biasa trading nih ya, gue udah bisa dengan SOP gue sendiri. Lu pun bisa trade dengan manual ya seperti biasa ya, di mana lu membuka posisi sama persis seperti di platform-platform lainnya. Tapi unik di sini adalah mereka itu ada TP dan SL triggers yang bisa di set juga dengan AI ya. Nah, selain itu juga mereka ada meme pool. Meme pool ini basically adalah kita bisa trade berbagai macam meme coins tanpa kita harus deal with the hassle of DEX begitu. Jadi lebih streamline dan lebih mudah begitu. Tapi baik lagi gue ingatkan untuk meme pools ya kita harus tetap
atur resiko juga karena meme pools ini banyaknya dalam meme coins yang benar-benar masih sangat baru gitu, secara market cap cenderung kecil dan banyaknya yang belum masuk ke checks gitu. Jadi makanya gue bilang lebih terasa seperti kita bisa menggunakan DEX tapi lebih mudah gitu. Dan yang paling penting lagi adalah di di Wallbe ini mereka ada namanya rebate voucher. Biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link refraktor di bawah atau dengan menggunakan kode Toshi Crypto ya. Sekali lagi dengan kode Toshi Crypto, kita akan mendapatkan upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba Wallbe, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin untuk posisi short kemarin ya. Ini posisi short yang cenderung agresif. Berarti sekarang sudah kena target TP ya. Retest 1, retest 2 di angka 116.126, kebuka posisi short dan kena target TP di MA50. Profit kalau kita bulatkan jadi 1,5%. Not bad ya. Nah, karena kemarin sudah terjadi retest pertama di MA50 sebagai support, maka pada hari ini kita bisa limit posisi long di MA50. Jadi apabila terjadi retest kedua di sini, kita bisa buka posisi long. Dan target TP kita di angka 116.126 ya. Nah, untuk posisi spot ada di MA50, lalu juga ada di angka 112.595 dan di 111.752 ya. Sip, kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum, posisi short yang kita sudah buka dari tanggal 13 September akhirnya kena target TP ya. Setelah penantian 1 2 3 di hari ketiga kena target TP ya. Nah, untuk yang sudah bersabar buka posisi short dari hari Sabtu, akhirnya kena target TP dan profit sebesar 5,93%. Membuahkan hasil yang lumayan tentunya ya. Nembus 5% tuh ya udah gede sebenarnya ya. Sip, kemarin terjadi retest pertama di angka 4.479,1. Maka pada hari ini kita bisa limit posisi long di angka 4.479,1. Jadi apabila terjadi retest kedua kita bisa buka posisi long. Nah, target TP-nya kalau mau lebih konservatif mirip kayak kemarin nih ya. Buat yang lebih konservatif di sini di angka 4.603,1. Tapi kalau lebih agresif boleh pertimbangkan di angka 4.752,3 ya. Sip. Itu untuk posisi futuresnya, untuk spotnya ada di angka 4.479,1, MA20 dan MA50 ya. Oke, sebelum kita tutup di CWT sesi pertama ini seperti biasa kita akan masuk sedikit ke wejangan ya. Nah, wejangan ini masih sedikit berhubungan sama tadi yang di depan. Nah, jadi gini. Ya please ya. Sebelum lo actually TP nih ya, sebelum lu bener-bener take profit, jangan ngitung dulu cuan. Itu udah berapa kali kejadian. Orang nanggung bang. Ini bentar lagi gue kebeli nih. Ya bisa macam-macam. HP lu lah, lu mau beli mobil lah, mau beli buat nikah lah dan lain-lain. Jadi jangan sampai target itu berdasarkan nilai tertentu. Kayak gitu ya. Nilai tertentu misalkan ya, aduh gue TP nanti deh kalau gue kebeli mobil atau gue kebeli sesuatu. Jangan TP saat keluar SOP-nya, saat dia sudah overbought gitu ya. Yang boleh dengan target nominal tuh cuma yang DCA murni, yang berpikir jangka panjang dan cuma pegang BTC. Cuma itu doang yang boleh ya. Selain dari itu jangan lu lihat TA, apalagi altcoins ya. Nanggung bang. Baru 1.000%, gue pengennya 10.000 gitu ya. Karena gue baru kebelinya ini, pengen itu. Jangan kayak begitu ya. TP saat dapat SOP ya. Kenapa? Karena kalau enggak, ya berapa banyak orang yang ya tadinya cuan malah jadi nyangkut parah begitu ya. Ini sekali lagi cerita yang gue udah sering ceritakan di sini, tapi sangat kena menurut gue dan gue rasa cukup efektif masuk ke otak nih ya. Dulu ada orang yang beli Shiba di 2021. Wah, dia profit besar. 1.000% ya. Apa yang terjadi? Nggak di TP. Kenapa? Ya dia yakin bakal naik lagi katanya ya. Naik lagi nggak? Kagak, karena bear market kan. Terus gimana? Dari profit 1.000% lebih, bukan cuma jadi BEP jadi 0 gitu. Enggak, minus dari modal awal ya. Ya jadi serem sekali ya kalau kita tidak punya SOP yang lengkap. Ya, jadi please perlengkapi SOP lo ya. Kalau lo nggak punya SOP di market tuh kayak lo perang tapi nggak pakai pedang, nggak pakai armor gitu ya.
Lo cuma maju aja pokoknya gue yakin gitu. Waduh ya. Ya bisa aja selamat. Ada kan orang yang hoki gitu, yang beruntung gitu. Tapi lu kalau tiap hari berperang seperti itu nggak mungkin lu nggak kena. Lu pakai armor aja masih bisa luka kan. Apalagi lu nggak pakai apa-apa gitu ya. Cuma pakai perasaan dan iman begitu. Sorry, ini bukan gimana ya. Ini di market tuh nggak bisa pakai iman. Beda jenis ya. Bukan seperti itu ya. Nah di market itu kita harus punya perhitungan yang jelas. Kalau perhitungannya nggak jelas, hasilnya udah pasti nggak jelas juga. Gitu. Ya. Yaudah gitu aja. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan selalu tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai. Dan ingat lo nabur apa? Lo nabur benih kan? Benih itu signifikan lebih kecil daripada hasilnya. Ya dong? Nggak mungkin. Lo nanam benih cuma keluar benih lagi satu-satu. Ya itu namanya bukan menabur. Ya. Itu mungkin lo cuma sama lo ditaruh di semen tuh nggak tumbuh. Ya. Tapi saat lo menabur benih dan dia tumbuh, itu signifikan lebih besar dibandingkan biji awalnya kan, dibandingkan benihnya kan. Nah, kebayang kalau naburnya hal bagus, lo happy, asik, lihat hasil tanaman gua gitu ya, kebaikan lagi gitu kan. Tapi kalau menanam hal buruk, wow, ya berarti lo akan menanam keburukan berkali-kali lipat gitu. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.